Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, sebelum kita membacakan sekelumit nukilan sejarah, terlebih dahulu kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh untuk bersama-sama kita membacakan kiriman Fatihah atau tawassul sebagaimana para leluhur Mataram. Kita kirimkan doa kepada Kanjeng Nabi, kepada para aulia, para ulama, saha para sultan-sultan Ngayu Jakarta dan semuanya. Monggo kita awiti kanthi waosan istighfar kaping 3 saha syahadat kaping 3 sesarengan. Monggo kawula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ulul ama'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha. Thumma ila Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan wa Hamalatil Arsy wa jami'i malaikatillahi kullihim. Thumma ila Sayyidina Adam wa Ummina Hawa wa Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa Sayyidina Zakaria wa Sayyidina Yahya wa Sayyidina Khidir wa Sayyidina Ilyas wa Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Aminah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Suwaibatul Aslamiyah wa Sayyidah Halimat As-Sa'diyah. Thumma ila Sayyidina Fatimah wa Sayyidah Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah. Thumma ila Sayyidina Uwais Al-Qarni wa Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abu Hanifah. Thumma ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila Sayyidina Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Siti Jenar, Syekh Ibrahim Asmarokandi, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Ishak, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Belablu, Syekh Damiaking, Panembahan Jayaprana, Panembahan Budu, wa ila arwahi sedayanipun para ulama, para aulia ingkang minangka para cikal bakal Mataram Islam. Mliginipun Raden Fatah Shah Alam Akbar, Raden Trenggono, Pati Unus, Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Raden Aryo Penangsang, Sri Makurung Handaya Ningrat, Kyai Kebo Kenongo, Kyai Kebo Kanigoro, Kyai Kebo Amiluhur, Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir, Pangeran Benowo, ugi katur dumateng Prabu Brawijaya Kaping Gangsal, Raden Bondan Kejawan, Kyai Ketas Pendowo, Kyai Ageng Selo, Kyai Ageng Henis, Kyai Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Susuhunan Hanyokrawati, Pangeran Martopuro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sunan Amangkurat kapisan numugi pungkasan, Sunan Pakubono kapisan numugi pungkasan, Sultan Hamengkubono kapisan numugi pungkasan, Mangkunegoro kapisan numugi pungkasan, Paku Alam kapisan numugi pungkasan, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal Fatihah katur dumateng sedaya para cikal bakal ingkang minangka para pambukaning peradaban iman Islam wonten ing tlatah Mataram. Mliginipun Kyai Ageng Penjawi, Kyai Ageng Kiring, Kyai Ageng Jeru Mertani. Wa ila sedaya para patoking nagari, para ulama, para aulia ingkang minangka para kutub utawa patoking nagari wonten tlatah Mataram. Mliginipun Kyai Jejer, Kyai Ahmad Kategan, Kyai Juru Kiting, Tumenggung Singoranu, Panembahan Juminah, Panembahan Purubaya, Panembahan Ngawangga, Pangeran Pekik, Sunan Panggung, Kyai Ageng Jolo Sutra, Kyai Ageng Gripik, Panembahan Agung, Panembahan Romo Kajoran, lan sedaya para ulama, para patoking nagari ingkang sami hambangun masjid kagungan dalem
Masjid-masjid Patok Negoro, Masjid Kagungan Dalam Karaton Ngayi Jogarta Hadiningrat. Mliginipun simbah Kiai Nur Iman lan Kiai Mursodo Melangi, Kiai Nato Kusumo lan Kiai Syahabuddin Dongkelan, Kiai Dipo Kusumo, Kiai Sorowati, Kiai Karangbesari Babadan, Kiai Hanafi Al-Awal Ats-Tsani wa Tsalis Warabi' Ploso Kuning saha Kiai Peke Ibrahim Diponingrat wa usulihim kauman wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wal Fatihah katur dumateng Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo utawa Ratu Ageng ingkang kagungan dalem Tegalrejo menika. Ki katur dumateng Pangeran Diponegoro Raden Mas Antawirya wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wal Fatihah katur dumateng Redi Merapi, Redi Lawu, Kahyangan Delepeh, Segoro Kidul saha sedaya pareden, sedaya kahyangan lan sedaya segaran. Wal Fatihah ugi katur dumateng langit, bumi, Surya, Candra lan Kartika, Bantala Agni, Tirta Maruta, kayu, watu, suket, godhong, tanem tuwuh, kutu-kutu, walang ataga, sato kewan lan sak panunggalanipun ugi katur dumateng para danyang ingkang mangkoni nagari inggih sedayanipun min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah katur dumateng kula panjenengan saklaki rabi trah tumerah buyut canggah sak pangandhap sak paminggah mugia sedayanipun pinaringan rahayu widodo wilujeng pinaringan sehat wal afiat jembar rezekinipun ugi dipun tetepaken iman islamipun dumugi akhir zaman kados dene Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala paring tetep iman Islam dateng Pangeran Diponegoro lan sedaya para syuhada sabilillah Diponegoro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ten ngarsanipun yang kami hormati guru kita semua Syekh Abu Zaki As-Sangafuri dan rombongan dari Malaysia. Kang kula hormati wonten ngarsanipun Bapak Wakil Menteri Sosial Bapak Agus Jabo Priyono dan Ibu beserta jajaran yang tidak mungkin kami sebutkan satu-satu. Yang kami hormati pembina Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro Gusti Bendoro Raden Haryo Yudoningrat dan keluarga besar yang rawuh pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Danrem 072 Pamungkas. Yang kami hormati Bapak R. Rahardi Sabtoto Abro, Ketua Patra Padi sebelumnya, juga Ketua Patra Padi periode hari ini, saat ini Bapak Raden Saiful Ahmad. Kemudian yang kami hormati mboten kata lumpen guru kita sedaya Romo Kiai Haji Muhammad Nizam Yahya saha sedaya para rombongan saking Pondok Pesantren Ali Maksum. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Raden Dwi Akseptoro, dan juga para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada malam hari ini, matur nuwun sudah mengajak kami untuk ngalap berkah haul Pangeran Diponegoro, yang pada masa malam hari ini kami didawuh untuk menyampaikan sedikit manakib atau sejarah Pangeran Diponegoro dari sisi keilmuan dan dari beberapa hal termasuk literasi atau kitab-kitab yang pernah beliau pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro masyhur dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Lahir dengan nama Raden Mas Mustahar, lalu mendapatkan nama Bendoro Raden Mas Antawirya. Beliau dilahirkan pada 11 November 1785, wafat pada 8 Januari 1855. Dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia atas perlawanan terhadap penjajah dengan mengobarkan perang Jawa atau Sabilillah pada 1825 sampai dengan 1830. Di tengah-tengah peperangan beliau bergelar ingkang jumeneng
Kanjeng Sultan Ngabdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panatagomo Kalipatu Rasulillah ing tanah Jawa. Ayahnya adalah Sultan Hamengkubuwono III. Kemudian pada masa akhir perang beliau ditangkap dengan upaya kecurangan-kecurangan, kemudian diasingkan di Makassar dan meninggal pada usia 69 tahun. Pak Bapak, Ibu-ibu, para rawuh, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai sanad dan kitab-kitab yang beliau pelajari, kita selalu melihat 71 tahun, kita selalu melihat 71 tahun sebelum sang pangeran atau Pangeran Diponegoro mengobarkan perang dengan memakai jubah, sebagaimana fotonya kita saksikan di banyak media. Pangeran Mangkubumi yang saat itu berperang dalam rangka perang Giyanti, sebelum kemudian jumeneng menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama, juga memakai busana yang sama ketika melangsungkan perang Giyanti. Jadi pakaian jubah Pangeran Diponegoro jamak dipakai oleh para leluhur Mataram Islam ketika turun ke medan perang. Tercatat di dalam catatan harian Nicholas Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara saat itu. Alkisah pada 1754 Nicholas Harting mengadakan pertemuan pribadi dengan Pangeran Mangkubumi. Dia menyampaikan rasa capek dan ingin berhenti berperang dengan Pangeran Mangkubumi yang telah berjalan kurang lebih 9 tahun sejak 1746. Pertemuan informal ini digelar di Pedagangan atau daerah Gerobogan, Jawa Tengah saat ini. Dalam kesaksian Harting, Pangeran Mangkubumi memakai baju putih dan kain bergambar Jawa biasa, seperti kain batik, memakai 2 keris dengan tutup kepala ala ulama yang dibalut dengan ikat kepala kain linen halus yang berjahit benang emas pada kepalanya. Pengiring Pangeran Mangkubumi juga memakai pakaian yang sama yang jumlahnya ada 7 orang. MC Riklef dalam buku Yogyakarta di bawah Pangeran Sultan Mangkubumi 1749 sampai 1792 halaman 80 sampai 81 menyebut bahwa pakaian jubah Pangeran Mangkubumi ini mengingatkannya pada pakaian yang dipakai oleh cicitnya, yaitu Pangeran Diponegoro. Busana seperti ini, pakai jubah dalam perang, ini merupakan pakaian perang yang sudah pernah dilakukan oleh buyut Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Mangkubumi yang kelak akan jumeneng menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama, dan ini disebut dengan pakaian sabilillah. Cerita perihal jubah Pangeran Diponegoro ini merupakan pintu masuk untuk membaca keseluruhan gerak-gerik Pangeran Diponegoro, mulai dari masa kecil hingga masa senja, yaitu sebagai sosok yang dididik dengan kurikulum atau tatanan kehidupan orang Jawa Muslim di tanah Yogyakarta. Kita tahu di dalam perang Diponegoro, sebagaimana riset 30 tahun lebih Peter Carey, ada 108 kiai, 31 haji, 15 syekh, 12 penghulu keraton Yogyakarta, dan 4 kiai guru atau mursyid tarekat yang turut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Di antara mereka yang paling dikenal adalah Kiai Mojo dan banyak kiai-kiai lain yang nanti namanya disebut di dalam buku-buku sejarah. Keterlibatan banyak ulama, kiai, santri, dan orang Jawa pada umumnya di dalam perang sabilillah tersebut merupakan buah kelana sang Pangeran Diponegoro. Akibat beliau sering nyantri ke berbagai perguruan, nyantri ke berbagai padepokan, akhirnya memiliki banyak teman, banyak pengikut, yang kemudian ini berbuah kepada
dukungan perang 1825 sampai 1830. Sejak muda, Pangeran Diponegoro ngangsu kawruh ke berbagai pesantren dan pusat-pusat penggemblengan keislaman orang Jawa. Mulai dari pesantren, padepokan, kempalan-kempalan pengajian, hingga situs keislaman utama Keraton Yogyakarta, yaitu masjid-masjid Patok Negoro. Jadi kalau ingin bertanya mengenai sanad ilmu Pangeran Diponegoro, sanadnya adalah sanad ilmu orang-orang Mataraman yang bermula pada para kiai-kiai Patok Negoro. Salah satu Kiai Patok Negoro yang kemudian menjadi pengulu Patok Negoro di Dongkelan, Kiai Syihabuddin, diceritakan setiap hari Senin datang ke Keraton Yogyakarta mengajar ngaji anak-anak Sultan Hamengkubuwono pertama. Ini artinya tradisi mengambil sanad ilmu kepada para kiai-kiai Patok Negoro ini merupakan satu tradisi besar yang itu juga ditempuh oleh Pangeran Diponegoro. Jadi pada titik ini sanad Pangeran Diponegoro sudah terungkap bahwasannya sanad utama beliau dalam ilmu-ilmu orang Jawa Islam bermuara atau bermula dari para kiai-kiai Patok Negoro. Tercatat beliau berguru ke Kiai Taptojani di Melangi, kemudian tercatat pula beliau berguru kepada Syekh Kaliko Jipang di Mblunyah, yang saat ini juga makamnya masih ada, masjidnya masih ada, dan banyak guru-guru lain yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Ada satu guru yang menggembleng Pangeran Diponegoro sejak kecil, yaitu yang kita tempati tempatnya malam hari ini, yaitu Gusti Ratu Ageng. Ratu Ageng yang mahir membaca kitab berbahasa Arab dan juga bahasa Jawa ini adalah komandan pertama barisan perempuan pengawal raja alias prajurit estri yang bernama Bergodo Langan Kusuma. Pada usia belum genap 20 tahun, Diponegoro mulai mempelajari berbagai cabang keilmuan. Kurikulum pertama yang diajarkan kepada orang-orang Jawa pada waktu itu adalah fikih atau tata cara beribadah. Pangeran Diponegoro terekam dalam berbagai cerita babat, baik babat Diponegoro dan berbagai macam versinya, mempelajari kitab takrib karya Abu Syuja al-Isfahani. Kitab ini merupakan kitab-kitab dasar yang diajarkan di pesantren-pesantren sampai hari ini. Isinya adalah tentang tata cara ibadah, mulai dari ibadah mahdhah sampai dengan muamalah. Kemudian selain kitab ini, Pangeran Diponegoro juga mempelajari kitab fikih madhab Syafi'i yang tergolong kitab peringkat atas, yaitu kitab Al-Muharrar karya salah satu imam rujukan dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Pangeran Diponegoro juga mempelajari kitab Lubabul Fiqih karya Al-Mahamili. Di sisi lain Pangeran Diponegoro juga membaca kitab-kitab fikih madhab Syafi'i yang kelas berat, di antaranya adalah Fathul Wahhab dan banyak lagi yang lain yang tidak mungkin juga kita sebutkan satu persatu. Dalam berbagai penelitian, kitab takrib ini juga kemudian diperkaya oleh Pangeran Diponegoro dengan mempelajari kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Al-Ghazali, dan kemudian Pangeran Diponegoro sering menyampaikan isi kitab ini kepada para pasukannya. Di bidang politik, Pangeran Diponegoro juga mempelajari kitab Tajus Salatin karya Bukhari Al-Jauhari, seorang keturunan Persia yang mengabdi di era Sultan Sayyidil Mukammil. Kemudian selain itu, Pangeran Diponegoro juga mempelajari kitab-kitab berbahasa Melayu, jadi tidak hanya bahasa Arab. Kitab-kitab yang tadi kita sebutkan seperti Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ini merupakan kitab-kitab standar yang diterapkan di Keraton Yogyakarta yang biasanya dibaca dan diajarkan oleh para kiai-kiai Patok Negoro. Salah satu kitab berbahasa Melayu yang dipelajari oleh Pangeran Diponegoro adalah Sulalatus Salatin. Kemudian
Selain itu juga ada kitab berbahasa Arab yang kadang-kadang juga disyarah dengan bahasa Melayu, yaitu kitab yang disebut dalam lidah Jawa dengan istilah kitab Taufah atau At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Ini merupakan salah satu kitab ilmu yang menjelaskan konsep-konsep tasawuf, terutama sering diajarkan di dalam kalangan penganut tarekat Syatoriyah. Tetapi Pangeran Diponegoro juga tidak hanya mempelajari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i berbahasa Arab dan bahasa Melayu. Pangeran Diponegoro tercatat juga mempelajari naskah-naskah serat-serat berbahasa Jawa. Yang paling beliau sering pelajari adalah serat Bratayuda, serat Rama, Arjuna Wijaya, dan Arjuna Wiwaha. Catatan ini misalnya disebutkan di dalam Babat Diponegoro yang Kedung Kebo. Kemudian Pangeran Diponegoro juga mempelajari serat Jaya Lengkoro Wulang yang salinannya pernah ditemukan di markas besar pasukannya di Gua Selarong pada Oktober 1825. Naskah berbahasa Jawa ini menjelaskan aspek-aspek kenegarawan, bagaimana orang Jawa bisa menjadi seorang negarawan dalam bentuk kisah seorang pangeran muda yang berkelana atau lelono ke seluruh Jawa dan berjumpa dengan banyak guru. Berita tentang luasnya bacaan dan ilmu Pangeran Diponegoro ini menunjukkan bahwa seperti itulah postur atau profil utuh seorang muslim di Jawa. Tidak hanya menguasai kitab-kitab klasik berbahasa Arab dalam berbagai macam bidang, baik fikih hingga tasawuf, tetapi juga menguasai kitab-kitab Melayu dan juga mampu membaca naskah-naskah serat-serat berbahasa dan beraksara Jawa. Dalam kehidupan pendidikan Islam hari ini penting kita camkan di pesantren-pesantren agar tidak hanya mempelajari kitab-kitab kuning berbahasa Arab, tetapi juga naskah-naskah Jawa dalam berbagai macam bahasa, baik yang beraksara pegon ataupun berbahasa Jawa dan beraksara Jawa. Hal ini yang hari ini amat sulit kita temukan di pesantren-pesantren. Santri-santri diajarkan kitab-kitab berbahasa Arab dan beraksara Arab, tetapi tidak diajarkan kitab-kitab beraksara dan berbahasa Jawa. Ada dunia yang terpisah antara dunia masyarakat Islam hari ini dengan dunia masyarakat Islam yang menjadi latar belakang kehidupan Pangeran Diponegoro. Menjadi Jawa harus terbuka pada berbagai kekayaan dunia. Itulah yang ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro melalui penjelajahan literatif dan penjelajahan pengelanaan di berbagai paguruan dan pesantren, dan menjadi warga dunia juga harus dibangun di atas pilar atau fondasi kejawaan. Yogyakarta, Kamis Kliwon malam Jumat Legi, 19 Rejab 1955 tahun Dal, 19 Rajab 1447 Hijriah, 8 Januari 2025, haul Pangeran Diponegoro ke 171 tahun. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Sekedar kabar terakhir, kami memiliki kolega yang sedang mengkaji satu naskah. Naskah tersebut beraksara pegon, sudah dialih aksarakan dan mungkin pertengahan 2026 akan diterbitkan. Isinya adalah doa-doa atau wirid-wirid yang dibaca oleh Pangeran Diponegoro dan para leluhur Mataram Islam. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan sekitar 2026 pertengahan akan diterbitkan kitab tersebut yang merupakan sekali lagi berisi wirid-wirid atau doa-doa, amalan-amalan yang dibaca oleh orang-orang Jawa sejak mungkin sebelum era Diponegoro sampai era setelah Pangeran Diponegoro, dan hari ini mungkin tidak lagi dibaca. Matur nuwun awit kawigatosanipun kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.